Dad, stop! I'm sorry. I'm sorry about everything. Oke everybody, kembali lagi bersama saya. Ya, benar, saya di channel Creator 7. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang sangat menegangkan di tahun 2023. Film ini diperankan oleh Liam Neeson dan disutradarai oleh Nimrod Antal. Film yang berdurasi 1 jam 30 menit ini menceritakan seorang ayah yaitu Matt Turner yang akan mengantarkan anak-anaknya ke tempat belajar malah berujung malapetaka. Karena mobil yang dikendarai oleh Matt Turner telah dipasang bom oleh pria misterius. Kejadian ini mengakibatkan Matt Turner harus mengikuti semua perintah dari pria misterius tersebut. Dan jika Matt Turner keluar dari mobil, maka mobilnya akan meledak. Oke, sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, seperti biasa saya kembali mengingatkan bahwa video ini berisi full spoiler dari film Retribution. Jika kalian tidak terganggu dengan spoiler, jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film diawali dengan seseorang yang akan keluar dari mobilnya. Dan ya, sungguh sangat disayangkan, mobil itu pun meledak dan orang tersebut meninggal dunia. Scene berpindah ke Matt Turner yang sedang menelpon temannya yaitu Anders. Kemudian, Matt menghampiri istrinya yang bernama Heather. Ada sedikit pertengkaran kecil antara mereka karena Matt tidak merespon obrolan dari Heather, yang mengakibatkan Heather pun sedikit kecewa terhadap Matt. I asked you to help out just one day. Tapi apalah daya, demi pekerjaannya sang istri pun tidak dihiraukan. Heather meminta Matt untuk mengantar kedua anaknya ke tempat belajar. Dan dengan keterpaksaan daripada membuat Heather kecewa, Matt pun menyetujuinya. For practice. Well, don't bounce it, honey. I need to focus. Akhirnya Matt pun berangkat ke kantor. Tetapi sebelum berangkat ke kantor, Matt harus mengantarkan kedua anaknya ke tempat belajar. Singkat cerita, ketika mereka sedang dalam perjalanan, ada yang berdering di tempat penyimpanan barang di mobilnya Matt. Dan ketika Matt membukanya, itu adalah sebuah handphone yang tertali oleh karet gelang berwarna biru. Dan ada yang menelpon di handphone tersebut. Dan ya, suara dari orang misterius langsung terdengar. Just me and you. Di sini Matt pun kebingungan, siapa sebenarnya pria misterius itu. Matt tidak mau ambil pusing dan ingin langsung menutup telepon itu. Tapi sang pria misterius itu berkata, jika kau menutup telepon itu, maka kamu akan meninggal. Karena sang penelpon memberitahu Matt kalau di jok bawah mobilnya ada bom. There is a bomb under your seat. Matt sempat tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh pria misterius tersebut. Matt pun mengecek ke bawah jok yang sedang didudukinya, dan ya, memang benar ada sebuah bom di situ. Matt pun panik seketika karena di dalam mobil tersebut Matt sedang bersama kedua anaknya. Akhirnya, Matt kembali terhubung dengan penelpon itu. Hang up on me again. Dan Matt memakai headset supaya tidak membuat kedua anaknya panik kalau di dalam mobil tersebut ada sebuah bom. Dan Matt kembali menelpon orang misterius tersebut. Ketika Matt mengatakan, What do you want? pria misterius tersebut mengatakan untuk menuruti permintaannya. Do you understand? Yes. Drive. Yang bisa Matt lakukan sekarang adalah mengikuti kemauan dari sang pria misterius tersebut. Karena Matt tidak punya pilihan lain, Matt pun menyetujuinya. Karena pria misterius tersebut mengancam akan meledakkan mobil yang ditumpangi oleh Matt jika Matt menurunkan kedua anaknya. Wouldn't want to change the pressure. Keep it nice and heavy. Intinya, salah satu dari mereka bertiga keluar, maka mobil akan meledak. Setelah Matt mengatakan akan menuruti semua permintaan dari pria misterius tersebut, sang pria misterius pun melakukan aksinya. Pertama-tama, pria misterius itu meminta Matt mengambil ponsel kedua anaknya, dan pria misterius itu menyuruh Matt untuk membuang ponsel tersebut. Take your kids' phones. And my phone? Keep it. Sempat terjadi pertengkaran antara Matt dan kedua anaknya, karena Zack menolak untuk memberikan ponsel tersebut ke Matt. Give me your phone, Zach. What are you doing? Give me your phone now. Dan Matt tidak ada pilihan lain selain mengatakan bahwa ada bom di dalam mobil yang sedang mereka naiki sekarang. There's a bomb in this car. Zack pun langsung terdiam dan takut. Dan akhirnya, Zack dan Emily memberikan ponselnya ke Matt. Dan Matt langsung membuang ponsel tersebut.
Ketegangan demi ketegangan pun terjadi. Matt langsung ditelepon oleh Sylvain, yaitu teman kantor Matt, dan Sylvain mengatakan ada yang memasang bom di dalam mobilnya. There's a guy that called. There's a bomb underneath the car. Sylvain dan pacarnya sangat ketakutan karena pria misterius itu mengatakan bom yang ada di dalam mobil Sylvain karena ulahnya Matt. He said we're gonna die because of you. Matt pun datang dan melihat Sylvain yang ketakutan di dalam mobil, dan Matt mengatakan kepada Sylvain untuk tetap tenang. Tetapi karena terlalu tegang dan pacar dari Sylvain sangat panik dan ketakutan, Okay, stop. dan kebetulan ada polis yang sedang mendatangi mereka. Niat hati sang polis ingin memberi pertolongan, malah memberikan malapetaka karena polis tersebut meminta Sylvain untuk membuka pintunya, dan akhirnya pacar Sylvain yang sudah ketakutan membuka pintu tersebut. Dan ya, boom, ledakan pun terjadi. Mereka bertiga akhirnya wafat di tempat. Di sini, Matt langsung tancap gas pergi dari tempat kejadian. Matt semakin panik dan emosi, dan sang pria misterius di telepon mengatakan bahwa Sylvain melanggar aturannya. You didn't have to do that. She broke the rules. Dan sekaligus ancaman untuk Matt bahwa pria misterius itu bersungguh-sungguh. Seandainya Matt melanggar aturan dan tidak menuruti pria misterius tersebut, maka Matt telah selanjutnya yang akan meninggal. Di dalam kepanikan tersebut, pria misterius itu menyuruh Matt untuk menghubungi istrinya, yaitu Heather. I want you to call Heather. Alih-alih tidak bisa menghubungi Heather, Matt menghubungi Christina, temannya Heather. Call Christina. Di sini Matt mendengar kabar buruk. Kabar buruknya adalah Heather berniat untuk mengurus surat cerai dengan Matt. She's a divorce attorney. You haven't been there for her, Matt. Matt pun terpukul, begitu juga dengan kedua anaknya. Kemudian Matt menghubungi pengacara yang membantu mengurus surat cerai mereka. Dengan penuh emosi dan ketegangan, Matt memberitahu Heather bahwa ini tentang hidup dan mati. Matt menceritakan kepada Heather bahwa ada sebuah bom di dalam mobilnya. There's a man who's put a bomb in the car. Di sini Heather langsung menuruti perintah dari Matt karena sang pria misterius itu meminta Heather harus pergi ke AIG Bank untuk mengambil brankas atas nama Matt Turner. Setelah Heather membawa brankas itu keluar dari bank, kemudian pria misterius itu menyuruh untuk meletakkan brankas tersebut ke orang berjas biru di depan bank. Dan setelah Heather meletakkan brankas itu, pria berjas biru itu langsung ditangkap oleh aparat. Dan ternyata itu adalah ulah dari pria misterius tersebut. I didn't call him, I swear. I called them. Setelah kejadian itu, Matt pun langsung tancap gas pergi dari tempat itu. Kemudian pria misterius itu menyuruh Matt untuk mengambil uang dari investornya yang jumlahnya 208 juta euro. Take your money, 208 million euros. Dan pria misterius menyuruh Matt untuk menemui Anders, yaitu bos dari Matt, karena pria misterius itu sebenarnya menginginkan uang 208 juta euro tersebut. I think we should talk to your boss. Anders. Saat yang ditunggu pun tiba, Matt menemui Anders, dan Anders sangat ketakutan karena Anders mengira itu adalah ulah Matt. Why are you doing this? Di sini, Anders dipaksa Matt untuk menerima persetujuan transfer uang tersebut ke rekening Matt karena pria misterius tersebut mengancam Matt jika Matt tidak menyuruh Anders untuk mentransfer uang tersebut ke rekeningnya, maka pria misterius tersebut akan meledakkan mobil Anders. Akhirnya, Anders mentransfer uang tersebut ke rekening Matt. Alih-alih setelah transfer, Anders dibebaskan, ternyata tidak. Pria misterius tersebut menyuruh Matt untuk membunuh Anders. Shoot him. Dan Matt harus melakukannya. Jika tidak melakukannya, pria misterius tersebut akan meledakkan mobil Matt. Dan ya, Matt tidak bisa melakukan permintaan dari pria misterius tersebut, dan akhirnya boom, mobil Anders pun meledak. Dan Anders pun meninggal dunia. Insiden pun terjadi karena ledakan tersebut. Matt dan kedua anaknya harus terluka karena terkena imbasnya. Yang paling parah adalah Emily, karena Emily harus terkena serpihan kaca dan tertancap di paha Emily. Shit, hits her leg. Dad, hits her leg. Kemudian pria misterius tersebut menyuruh Matt untuk segera mentransfer uangnya ke dirinya. Make the call now.
Di sini karena Emily terluka, Matt memberanikan diri untuk menentang pria misterius tersebut. Karena pikir Matt ketika uang tersebut belum ditransfer ke pria misterius itu, maka pria misterius itu tidak mungkin meledakkan mobil Matt. You want that money? You need me. Singkat cerita, ketika Matt ingin pergi ke rumah sakit, Matt dikejar-kejar oleh polis dan Matt tertangkap. Karena pihak polis sudah memblokir sinyal handphone yang mengakibatkan pria misterius itu tidak bisa menghubungi Matt. Di sini pihak polis menyelidiki tentang bom tersebut dan ternyata bom tersebut hanya ada di bawah kursinya Matt. Di kursi kedua anaknya tidak ada bom. Dan akhirnya polis mengeluarkan anaknya Matt. It's okay, baby. It's okay. Di sini polis menawarkan bantuan kepada Matt untuk menangkap pria misterius tersebut. Tetapi di sini Matt menolak karena semua temannya sudah mati. Matt pun memutuskan untuk menangkap pria misterius tersebut sendirian. Ketika Matt mengatakan itu, langsung saja Matt tancap gas dan menerobos blokade mobil polis di depannya. Matt pun kabur. Ketika di jalanan, pria misterius langsung menghubungi Matt. Pria misterius tersebut memaksa Matt untuk segera mentransfer uang 208 juta euro tersebut. Transfer the money. Now! Tetapi di sini Matt menolak. Karena tujuan Matt menangkap pria misterius itu, Matt meminta jika ingin uangnya harus bertemu 4 mata. Face to face, or you got nothing. Di sini pria misterius tersebut tidak punya pilihan lain selain mengabulkan permintaan Matt. I choose the address. Dan mereka pun bertemu di tempat yang sudah ditentukan oleh pria misterius itu. Setelah Matt sampai di tempat yang sudah ditentukan, Matt menunggu pria misterius tersebut. Dan apa yang terjadi? Pria misterius tersebut masuk ke dalam mobil Matt yang sudah tidak ada pintunya. Hello, Matt. Dan langsung mengancam jika macam-macam pria misterius tersebut akan meledakkan mobil yang ditumpanginya. Dan jeng-jeng, pria misterius itu membuka topengnya. Surprise. Dan ya, terkejut sekali si Matt karena ternyata dalang dibalik kematian teman-temannya adalah bosnya sendiri, yaitu Anders. Plot twist yang di luar Nurul. Lanjut ke Anders yang menyuruh Matt untuk mencari tempat sepi. Setelah sampai di tempat sepi, mereka bernegosiasi dan berbincang riak. I told you, Matt. You're not as smart as you think. Dan ketika Anders mengancam untuk meledakkan mobil tersebut jika tidak segera mentransfer uangnya, This is your last chance. I said call them. Matt pun langsung menghidupkan mobilnya karena Matt sudah tidak punya rasa takut lagi dan siap mati bersama Anders. A man will do when he's got nothing to lose. Dan di sini terjadi ketegangan antara mereka berdua. Matt ngebut kemudian menabrakkan mobilnya ke tiang lampu dan membuat mobil tersebut hampir terbalik dan nyemplung ke sungai. Mereka berdua pun panik dan di dalam kepanikan tersebut rencana Matt adalah nyemplung ke sungai. Karena dengan nyemplung ke sungai, Matt pasti bisa menghindari ledakan bom tersebut. Rencana yang sangat cerdik sekali pemirsa, dan rencana tersebut pun berhasil. Karena pastinya Matt dibantu dengan sang sutradara. Dan mobil Matt pun meledak beserta Anders. Dan seperti biasa, polis datang terlambat dan Matt Turner pun selamat. Film pun tamat. Oke, kesimpulan dalam film ini adalah sebenarnya ini adalah film tentang keluarga yang dibungkus dengan ledakan. Pesan-pesan yang dapat diambil dari film ini adalah komunikasi yang kurang baik dalam keluarga Turner ini mengakibatkan terjadinya sebuah perceraian, dan ketika dihadapkan ke dalam situasi hidup dan mati, mereka pun menyesalinya dan sadar bahwa keluarga adalah segalanya. Sekian dari saya, Kamsahamnida.